baju yang baru dijahit nenek. Bagus loh Bu ini. Baru kemarin jadi. Kak, mau jahit celana lagi? Oh iya, kalau celananya rusak lagi, jasa jahitnya nenek buka loh setiap hari. Setiap hari yang kulakukan hanyalah membantu nenek menjahit. Memang kelihatannya membosankan, tetapi inilah bagian dari hari-hariku yang sunyi. Setiap hari yang terdengar hanyalah suara mesin jahit, kain yang dipotong, lalu suara kecil dari jarum saat menusuk kain ketika menjahit kancing. Tidak ada suara goresan pena, aroma buku saat pertama kali dibuka, dan juga cerita di bangku sekolah yang tidak pernah terjadi kepada hidupku yang sunyi ini. Nenek pun berkata, tidak perlu untuk bersekolah, karena uang itu tidak datang hanya karena dirimu itu cermat. Ketika mendengarnya, rasanya aku tidak terima. Bukankah pendidikan adalah senjata untuk manusia melawan dunia? Bukankah pendidikan adalah jalan keluar untuk manusia dari kegelapan? Lantas mengapa? Mengapa bagi nenek pendidikan hanyalah sebuah bualan? Padahal bagiku, pendidikan adalah satu-satunya jalan supaya aku tidak terus-terusan bergelut dengan kain-kain menyebalkan ini. Nenek selalu berkata bahwa menjahit adalah satu-satunya hal yang membuatnya bahagia di dunia ini. Padahal sudah jelas nenek berbohong. Karena selain menjahit, nenek itu bisanya apa? Karena nenek tidak pernah bersekolah dulu, dan kemampuan yang dimiliki hanyalah menjahit. Dan sekarang, aku yang harus seperti nenek. Nenek itu memang lucu sekali. Pesatnya teknologi yang semakin berkembang membuat seluruh yang ada di rumah ini ketinggalan oleh zaman. Aku tahu baju yang dijahit oleh nenek ini sangat ketinggalan zaman dan kuno motifnya. Itu yang membuat usaha jahit nenek sepi beberapa tahun terakhir ini. Mungkin ada beberapa yang membeli. Mungkin itu adalah orang yang memiliki simpati tinggi, alias orang yang kasihan kepada kami. Kemajuan teknologi terkadang membuat sebagian orang kecil seperti kami kesusahan. Aku tahu bahwa berjualan lewat HP itu bisa. Tapi HP saja aku tidak punya. Pernah aku memilikinya, tetapi harus aku jual. Karena nenek sakit tempo hari lalu. Asma nenek kambuh. Dan yang membuatku terpaksa selain menjual itu, ya aku harus menjual apa? Padahal HP itu adalah sesuatu yang aku inginkan dan aku tabung uangnya selama berbulan-bulan. Bertahun-tahun menjahit, baru beberapa tahun terakhir loh. Rasanya satu baju terjual itu sulit. Kenapa ya? Sudah jahit banyak baju, tapi nggak ada satupun yang membelinya. Bertahun-tahun jahit loh, baru beberapa tahun terakhir ini rasanya satu baju itu terjual sulit. Aduh, padahal baju yang aku buat kan juga bagus. Kenapa nggak banyak yang membelinya? Mesin jahit ini bertahun-tahun sudah aku gunain untuk menjahit. Ini nanti yang akan aku wariskan kepada cucuku yang sangat cantik. Melihat cucuku yang tidak bersekolah, rasanya aku cukup sedih. Tapi ketika melihat cucuku yang selalu membantuku setiap hari untuk menjahit, rasanya aku bersyukur. Karena ya, setidaknya ketika ia tidak bersekolah, cucuku tidak terlalu sedih dan malah senang membantuku. Karena ya buat apa? Buat apa aku tanya, ha? Buat apa wanita itu sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti di masa depan kalau udah nikah, ya ilmu itu gak akan berguna. Jadi ketika cucuku sedih,
kalau pendidikan bagi Dewi adalah hal yang tidak terlalu penting. Nenek bicara apa? Nek, asal nenek tahu ya, pendidikan bagi Dewi adalah hal yang sebenarnya ingin Dewi perjuangkan. Tetapi nenek tidak sekalipun memberikan pendidikan itu kepada Dewi, Nek. Kenapa nenek tega sekali bilang seperti itu? Karena apa? Karena nenek bisa punya pembantu gratis untuk usaha jahit nenek yang tidak maju ini. Kenapa, Nek? Dewi, kenapa kamu berani-beraninya bentak nenek? Hah? Apa yang nenek omongkan ini tuh benar? Kita ini orang susah, Dewi. Kita ini orang susah. Buat makan aja tadi nenek harus utang ke warung depan sana. Sampai-sampai orangnya itu cemberut. Kok malah mikirin pendidikan? Hah? Kok malah mikirin pendidikan kamu itu? Ya tapi, Nek, nenek jangan bilang seperti itu kepada Dewi, Nek. Nenek lu sama sekali gak mengusahakan apapun yang Dewi mau. Kenapa, Nek? Kenapa, Nek? Jawab, Nek. Dewi, kamu beraninya. Aduh, kayaknya asma nenek kamu, Dewi. Tolong, ambilin Dewi obat nenek di atas meja sana, Dewi. Iya, Nek. Aduh, Nek. Sejak asma nenek kambuh tempo hari, nenek sampai saat ini masih sakit di kamarnya. Dan malah nenek menyuruhku untuk menjaga toko ini seharian. Aku sudah bilang bahwa menjahit adalah hal yang sangat membosankan bagiku. Tetapi kenapa aku harus bergelut kepada jahit ini setiap hari? Apakah aku salah untuk bermimpi tinggi, meraih pendidikan, bahkan sampai keluar pulau sana? Tapi kenapa? Kenapa bagi nenek itu adalah hal yang sangat amat dilarang? Hari ini saja aku kebingungan. Apa yang akan aku makan untuk nanti malam? Kalau sekarang saja gak ada satupun yang beli baju yang nenek jahit ataupun memakai jasa jahit nenek. Kenapa ya? Kenapa dari banyaknya manusia di dunia ini, kenapa harus aku yang seperti ini? Kenapa harus aku yang bernasib seperti ini? Di dalam hidupku isinya hanya menjahit, membantu nenek, merawat nenek sakit. Aku tidak pernah menjumpai teman-temanku di luar sana. Karena apa? Karena aku malu. Aku malu gak punya apa-apa. Sedangkan temanku di sana mempunyai banyak sekali hal yang aku inginkan.